Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-61. Dan di hari yang ke-61 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan, pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-30. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-30. Pada kitab Ulangan pasal 28 terdiri dari dua perikop, yaitu perikop berkat dan perikop untuk kutuk. Pada perikop berkat, Musa mengatakan apabila orang Israel mendengarkan suara Tuhan dan hidup menurut ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel, maka Tuhan akan memberkati orang Israel. Tuhan akan memberkati ladang-ladang dan kota-kota Israel. Tuhan akan memberkati buah kandungan orang Israel. Domba, kambing, lembu, sapi mereka akan memiliki jumlah yang sangat besar. Tuhan akan memberkati segala usaha yang dikerjakan oleh orang Israel. Tuhan akan memberkati gandum dan makanan orang Israel. Tuhan akan membuat bangsa Israel ditakuti oleh bangsa yang lain. Dan kalau bangsa Israel berperang, maka bangsa Israel akan menang. Dan Tuhan akan membuat lumbung-lumbung atau penyimpanan orang Israel melimpah. Tuhan akan membuat bangsa Israel disegani oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan akan membuat alam mendukung segala usaha pertanian yang ada di Israel. Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa lain, dan orang Israel tidak akan pernah meminjam dari orang lain. Dan Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak pernah turun. Tetapi sekali lagi, apabila orang Israel berlaku setia terhadap Tuhan. Tetapi apabila orang Israel tidak berlaku setia terhadap Tuhan, maka orang Israel akan masuk dalam kutuk. Pada perikop kutuk ini isinya adalah kebalikan daripada tadi perikop berkat. Pada perikop kutuk ini semuanya ditambahin kata kutuk. Jadi ladang Israel akan dikutuk, orang Israel akan terkutuk keturunannya sehingga tidak memiliki keturunan yang banyak. Orang Israel akan gagal dalam segala usahanya, pertanian mereka akan gagal, bahkan mereka akan mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Dan bangsa Israel bahkan menjadi sindiran dari antara bangsa-bangsa apabila orang Israel tidak berlaku setia kepada Tuhan. Dan masih pasal 28 dengan judul perikop peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Jadi setelah tadi ada kutuk yang akan mereka derita apabila mereka tidak dengan setia mengikuti peraturan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, bahkan mereka juga akan menjadi bangsa yang terbuang. Orang Israel akan didatangi oleh sebuah bangsa yang asing bagi mereka, dan bangsa ini akan mengepung kota Israel sehingga orang Israel mengalami kelaparan, dan kelaparannya itu sangat dahsyat. Pada perikop ini diceritakan bagaimana nanti orang-orang atau ibu-ibu akan memakan anaknya sendiri, dan saking ngerinya kelaparan ini, anak yang dimakan ini tidak akan dibagikan kepada suaminya atau pada saudara-saudaranya. Jadi kelaparan yang sangat ngeri akan terjadi dan dialami oleh orang Israel apabila mereka tidak berlaku setia. Dan tidak sampai di situ saja, maka orang Israel akan ditawan, akan tersebar ke negeri-negeri orang dan akan menjadi budak di sana dan akan mengalami penderitaan yang tiada akhir. Kemudian kita lanjutkan di pasal 29 dengan judul perikop perjanjian Allah yang diperbaharui. Di sini kembali Musa meriwayatkan perjalanan yang dialami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan 40 tahun di padang gurun. Dan di sini juga diceritakan bagaimana orang Israel berhadapan dengan Sihon dan Og Raja Basan. Sekali lagi di sini diceritakan kutuk atau derita apa yang akan dialami oleh orang Israel apabila orang Israel tidak berlaku setia terhadap Tuhan. Salah satunya adalah bangsa Israel akan menjadi cibiran, akan menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain akan melihat bagaimana orang Israel itu mengalami penderitaan yang besar, sehingga bangsa lain bertanya, mengapa Israel bisa dihukum begitu besar? Dan bangsa lain akan memperbincangkan Israel dan mengatakan bahwa inilah akibatnya apabila bangsa yang dipilih Tuhan tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali di sini Musa menekankan dengan sangat supaya orang Israel harus berlaku setia terhadap segala perintah dan ketetapan yang Tuhan telah berikan atas bangsa Israel. Pada pasal 30 dengan judul perikop pulih dan bertobat. Pada pasal 30 ini diceritakan oleh Musa bagaimana apabila nanti
Di tengah penderitaan yang mereka derita, orang Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengumpulkan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Tidak peduli dimanapun lokasi mereka, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka dan Tuhan akan bawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan Tuhan akan memberkati orang Israel. Segala kutuk, segala penderitaan yang selama ini diderita oleh Israel akan dibalikkan kepada bangsa-bangsa yang membuat bangsa Israel menderita. Dan Tuhan akan melimpahi orang Israel dengan segala kebaikan dan segala keberhasilan yang daripada Tuhan. Dan masih di pasal 30 dengan judul perikop kehidupan dan kematian. Jadi di sini kembali lagi Musa memberikan pilihan kepada orang Israel. Pilihannya adalah apabila orang Israel berlaku setia, hidup menurut ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel, maka mereka akan hidup, maka mereka akan beruntung, maka mereka akan selamat dan dijauhkan dari segala kecelakaan. Oleh karena itu, orang Israel harus memilih setia kepada Tuhan, supaya segala berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, boleh diterima dan dialami oleh orang Israel. So, itu dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-30. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat teman-teman. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Nats yang barusan kita ambil terambil dari kitab Ulangan pasal 28 dengan judul perikop berkat. Jadi begini, tadi kita telah membaca ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan kepada orang Israel. Salah satunya berkat yang diterima oleh orang Israel adalah hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga orang Israel ditakuti dan disegani. Dan oleh karena berkat yang diterima oleh orang Israel, bangsa-bangsa melihat kebaikan Tuhan dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi apa yang kita pelajari pada hari ini, kalau kita pelajari kalimat yang barusan kita baca bersama-sama, di sini Tuhan mengatakan bahwa berkat yang diterima oleh orang Israel adalah berkat daripada akibat ketika mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Berkat kesuksesan, kelimpahan yang diterima oleh orang Israel adalah sebuah akibat ketika mereka taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, hal yang kita bisa pelajari di sini adalah mengapa Tuhan memberkati bangsa Israel. Alasan Tuhan memberkati bangsa Israel supaya terjadi apa yang dikatakan pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 mengatakan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jadi mengapa Tuhan memberkati orang Israel? Tuhan memberkati orang Israel supaya orang-orang di luar daripada Israel, manusia-manusia di luar daripada Israel, bisa melihat kebesaran, kebaikan, dan anugerah Tuhan itu lewat kehidupan manusia, yaitu lewat kehidupan Israel. Jadi bangsa Israel diberkati tidak semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tapi bangsa Israel diberkati karena bangsa Israel adalah alat yang Tuhan pergunakan untuk menunjukkan kebaikannya, kebesarannya, kedahsyatannya kepada bumi lewat manusia, yaitu lewat bangsa Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa bangsa Israel adalah duta daripada Tuhan. Bangsa Israel adalah representasi kebesaran Tuhan dalam bentuk sebuah bangsa. Dan sebaliknya, apabila bangsa Israel tidak berlaku setia kepada Tuhan, maka kita lihat pasal berikutnya pada perikop kutuk. Salah satu kutuk yang diderita oleh bangsa Israel adalah
pada pasal 28 ayat yang ke-37. Bunyinya seperti ini. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Jadi begini, Tuhan pakai bangsa Israel sebagai bukti kasih atau sebagai satu buah contoh kepada orang dunia, bahwa apabila sebagai contoh kepada dunia betapa besar, dahsyat, mulia, baiknya Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel. Tapi di saat yang bersamaan juga Tuhan akan memakai bangsa Israel kalau mereka tidak setia menjadi bukti betapa Tuhan kalau menghukum orang yang tidak taat, menghukum orang berdosa, menghukum orang yang menjauh daripada Tuhan dengan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi sindiran, menjadi contoh kengerian betapa orang-orang di bumi itu harus berhati-hati terhadap Tuhan, karena penderitaan yang akan dialami itu seperti penderitaan yang dialami oleh orang Israel. So, apa pelajaran yang kita bisa petik pada hari ini? Pelajaran yang kita bisa petik adalah kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah Israel secara rohani. Kita sebagai Israel rohani ini memiliki tugas yang hampir sama seperti Israel. Kehidupan kita adalah bukti daripada kebaikan Tuhan. Tuhan pakai hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, segala aspek dalam hidup kita Tuhan pakai sebagai alat untuk menunjukkan kebaikan, kemurahan, dan kebesarannya. Jadi sekali lagi, kalau hari ini hidup kita diberkati oleh Tuhan, itu bukan demi kepentingan kita, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan daripada keberhasilan kita. Begitu juga apabila pada hari ini kita mengalami penderitaan, dan penderitaan yang kita alami, Tuhan bisa tunjukkan juga untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang sekitar kita. Jadi sekali lagi, hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita tentang Tuhan dan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua pada hari ini. Apabila kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, melakukan kebenaran perintah-Nya, maka hidup kita pasti akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tapi ingat, berkat yang kita terima bukan buat kita pribadi. Berkat yang kita terima ialah kita bisa nikmati, tapi juga kita harus berbagi kepada orang, supaya orang bisa merasakan kasih Kristus, kasih Tuhan lewat hidup kita. So guys, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok, bisa kelar di hari yang ke-62. Tetap semangat baca Alkitabnya, baca Alkitab secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati.